Cuman kebetulan ada buku catatan harian Nanto. Sudah hadir buat press conference malam ini film catatan harian Nanto Sinting. Saya mau pertama terima kasih kepada seluruh tim saya di atas ini, Ibu Rosi yang kasih saya cerita yang luar biasa ini, dan Radit, Ariel, Mama, Rali, semuanya yang ikut serta dalam film ini luar biasa sekali. Nanti kalian bisa nonton dan mungkin bisa kasih penilaian kalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunil. Yang berikutnya kami persilahkan untuk penulis novel atau buku dari catatan. Dan lokasinya di sekitar Jakarta aja sih, Jakarta sama Jakarta aja. Jakarta aja sih. Kalau pertanyaan itu saya harus ceritain hubungan saya sama Rosi dulu ya. Ya. Jadi sebetulnya sih nggak ada niat untuk direct, biasanya saya kan produce aja gitu. Cuman kebetulan ada buku catatan harian Nanto Sinting dikasih sama penulisnya, namanya Dona. Dia kasih saya, beliau bilang coba baca ini buku, bagus deh gitu. Terus saya baca sehari saya baca langsung saya bilang ini bagus banget. Saya telepon sama Rosi, saya bilang ini ceritanya bagus banget, saya mau dong. Bu Rosi bilang maaf udah nggak ada, udah nggak available. Serius? Ceritanya udah nggak ada, udah sama orang lain, udah dijual gitu. Mulai saya ngomel-ngomel, lama nggak kasih ke saya gitu kan saya bikin komedi itu Eiffel I Will Love gini-gini. Ya saya mana tahu katanya gitu, ya tahu dong. Ya saya diomel-omel. Terus saya telepon terus, tiap minggu saya telepon terus, udah nggak bisa katanya, udah nggak ada, coba dong ada nggak. Saya telepon terus nih gimana sih gitu, hampir 2 bulan, 3 bulan ya, 2 bulanan gitu, hampir 2 bulan. Ya nggak bisa kalau nggak ada apa-apa ya, ini udah terjual. Tapi nggak tahu hal ajaib dari mana, tiba-tiba suatu hari Rosi telepon saya, dia bilang ini available, yang beli nggak jadi bikin katanya. Karena oke, datang hari ini ke kantor, kita langsung beresin. Nah selama proses itu, habis itu COVID ya Rosi ya? Habis itu COVID, tadinya mau syuting sebelum COVID, tapi ada COVID nggak bisa syuting, jadi kita develop skenario selama berapa tahun itu, semuanya perjalanannya sambil mencari sutradara, mencari sutradara. Cuman selama proses itu semua saya udah terlalu terlibat dan saya bisa ngerasain bagaimana mendevelop dunianya film ini, karena memang saya suka kultur, sejarah, action atau komedi gitu kan. Jadi kalau waktu film sebelumnya juga dia kultur Padang ya waktu itu. Jadi saya banyak research, saya suka kalau film yang saya bikin saya bisa research, saya bisa cari tahu, saya bisa lihat selain Jakarta, selain yang bergaul di Jakarta, apalagi sih di daerah gitu. Jadi pas saya lihat Batak, kebetulan ibu saya juga lahir di Medan gitu, jadi saya tahu sedikit-dikit gitu. Nah, saya pelajarin dan saya merasa cukup nyaman kalau saya bikin ini dengan visi saya gitu. Mungkin hari ini bisa ditonton, bisa dinilai benar nggak visi saya gitu ya. Jadi pada saat saya lihat, saya baca ceritanya segala macam, udah melekat aja nih, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini gitu. Tapi ternyata pas syuting nggak segitu gampang ya gitu. Banyak perubahan, banyak hal ya yang lain-lain yang harus dilewatin gitu. Tapi ya itu ceritanya kalau mau tahu gitu. Sebetulnya waktu pertama kali saya baca cerita ini, sebetulnya saya udah ngobrol-ngobrol sama Ralin udah lama, udah 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Cuman bukan buat perannya Ariel, karena umurnya beda gitu. Peran ini cerita tentang pernikahan pasangan muda. Jadi perannya dibutuhkan umur 25 tahun gitu. Itu alasannya kenapa Ariel. Dan saya juga udah casting banyak orang sebetulnya. Walaupun Ariel pilihan pertama, ya.
Saya aja nggak tahu itu. Kan Bunda tahu. Nah, jadi kita casting banyak orang. Tapi nggak yakin gitu ya, masih hesitant gitu sama Ariel. Ya, nggak tahu sifatnya gimana gitu ceritanya. Matanya baik hati. jadi waktu kita casting sih, ini keunikannya tentang komedi. Komedi itu nggak bisa ngelucu dan nggak bisa terlalu kering gitu, dan nggak bisa berlebihan. Jadi sifat aslinya pemain itu harus udah cocok untuk penyampaian dialog dan segala macam. Dan saya nggak pernah nemuin orang-orang lain selama saya casting gitu. Nah pas Ariel datang, sekali dia coba langsung pas banget, saya udah tahu pasti bisa gitu. Itu alasannya gitu. Saya nggak tahu alasannya ternyata itu. Yang jelas Kita sering bikin film dan mungkin kalian udah nonton film saya, dan saya usaha untuk bikin karakternya itu tepat, itu paling penting buat saya ya. Karakter nomor satu, terus cerita gitu ya buat saya. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat, bisa menilai gitu gimana cocok nggak Ariel atau salah casting gitu ceritanya. Atau Pak Sunil pemikirannya salah gitu ya. Bisa juga saya pemikirannya salah. Tadi kan ditanya kalau saya interest atau enggak. Sebenarnya waktu pertama kali Radit, pada saat saya terima ceritanya 5 tahun lalu gitu, saya udah sempat ngomong mau nggak kalau di direct orang lain gitu. Nah, saya udah nanya-nanya dulu gitu ya kan waktu itu. nggak ada scene yang di-cut, tapi itu dinilai dari Badan Sensor Film. Biasanya rating itu dikasih secara keseluruhan film ditonton dulu, terus dinilai apakah ini film terlalu dewasa, subjeknya, topiknya segala macam. Dari situ baru dinilai apakah ini 13 tahun atau 17 tahun. Nah, secara ini film keluarga, filmnya nggak dinilai sebagai hanya buat 17 tahun ke atas begitu, makanya dapat rating 13 tahun ke atas gitu. Tapi nggak ada indikat. oke. Ide untuk bikin sneak preview di luar kota sebetulnya tadinya hanya di Medan. Di Medan hanya 2 hari, tanggal 7 dan 8 gitu. Hanya mau kasih lihat karena ini ceritanya kulturnya Batak. Jadi pengen lihat responnya gimana nih di Medan gitu. Apakah ada kesalahan atau enggak? Kalau ada kesalahan kita nggak tayang, kita reshoot dulu gitu ceritanya. Jadi sebetulnya hanya ada, tadinya sih 1 hari itu hanya 2 show. Terus tanggal 8 juga 2 show. Tapi karena terlalu banyak orang yang datang, terpaksa dibuka satu show lagi gitu. Selain itu di Jabodetabek hanya main di PGC. PGC itu? Cililitan ya. Nah, kemarin hanya main 3 show di Cililitan gitu. Udah itu aja. Yang lain kita nggak edarin lagi gitu. Itu hanya special sneak preview. Untuk berapa gedungnya ini masih diatur, hari Senin baru saya tahu gitu semuanya gitu. Karena dulu kalau di Indonesia kita bikin film kan selalu Jakarta ya gitu, dan kita nggak pernah kasih kesempatan buat orang untuk lihat keluar Jakarta atau keluar Jawa gitu. Nah sekarang makin banyak penulis yang nulis dari kota mereka sendiri, mau itu Batak, Medan, Sumatera, Kalimantan, manapun itu gitu ya, dan ceritanya bagus-bagus dan menunjukkan kultur background itu, dan saya rasa itu baik untuk kita kasih lihat. Jadi Indonesia itu bukan hanya Jakarta, tapi ada Padang, ada Sumatera, ada macam-macam, Sulawesi dan saya harap ada terus ke depannya supaya pada saat kita nonton film kita bisa lihat sesuatu yang fresh, belajar budaya kita sendiri yang banyak orang belum tahu gitu. Makanya nah di film ini kalau ditanya juga kenapa saya coba riset banyak tentang pernikahannya, tentang background budaya Batak, supaya Batak itu bukan hanya dilempar dalam sebuah cerita aja, tapi orang bisa lihat bagaimana kehidupan orang Batak gitu.